berkah. Nyapa kan? Kalian tuh ganti ini hijau. Apa nyari bantalnya? Wow ya, we answer what you update. So di episode kali ini berita terupdate-nya adalah Oke, jadi gue mau tanya sama kita semua untuk berdiskusi. Kalian tau gak sih apa itu victim blaming? Victim, korban. Diulang lagi ya. Victim itu korban. Blaming itu menyalahkan. Jadi victim blaming bisa dibilang kayak menyalahkan korban. Situasi dimana korbannya malah disalahkan. Disalahin ya. Padahal dia yang benar-benar dirugikan. Kayaknya ini lagi marak banget sih di sosial media ya. Banyak banget di Twitter tuh yang suka bagiin tweet tentang kekerasan seksual. Banyak kan sih kekerasan seksual gitu sih. Kalau dilihat dari kasus itu yang ada di Indonesia ini kan victim blaming lebih mengarah kepada kasus kekerasan seksual. Nah, menurut kalian ini masyarakat ini sadar nggak sih sama kasus ini? Mungkin jatuhnya kayak masyarakat jadi secara nggak sadar melakukan ini enggak sih? Karena maksudnya ini tuh kayak udah sering dilakukan gitu kan. Maksudnya ya orang dengan mudahnya menjudge seorang korban gitu. Maksudnya tanpa mereka mengenal lebih dalam lagi kasusnya. Atau tanpa mereka mengenal lebih dalam lagi sebenarnya si korban ini nih orangnya kayak gimana sih, mungkin gitu ya. Nah, jadi secara apa yang mereka ketahui aja lah dari yang beredar, dan kadang kayak gitu kan kayak kita suka taunya dari mulut ke mulut juga kayak gitu, misalnya lu tau gak sih lagi ada berita ini gitu kan. Nah, terus cuma mendengar dari segitunya, terus akhirnya yaudah deh mereka jadi nyalahin korban gitu. Makanya secara nggak sadar juga mereka melakukan victim blaming gitu. Mungkin juga karena orang-orang yang melakukan ini maksudnya apa ya, mereka nggak mau cari tahu tentang kasusnya lebih dalam gitu, jadi secara nggak sadar melakukan victim blaming. Kayaknya di Indonesia ya itu deh yang terjadi sekarang kayaknya. Pasti yang disalahin, ceweknya sih baju seksi gitu, itu kayak hal yang aneh gitu sih. Maksudnya ceweknya sih apa namanya keluar larut malam gitu, atau pokoknya kayak malah jadi korban yang salah gitu. Padahal kalau menurut gue sih ya baju seksi atau enggak sih nggak jadi acuan seorang jadi bahan untuk kekerasan seksual gitu loh gitu. Kekerasan seksual ya dari pelakunya gitu, bukan dari karena baju seksi. Aduh, itu mah kayaknya alasan yang sepele gitu. Masyarakatnya juga kayak bodo amat gitu, lebih kayak bodo amat, lebih nggak empati sama korbannya, kayak menganggap hal ini mah biasa aja udah. Jadi kayak makin kesini tuh makin tindak kriminal tuh kayak hal yang biasa gitu terjadi di lingkungan gitu. Padahal sebenarnya ini justru bahaya gitu kan. Kalau dilihat dari tadi kan masyarakat berarti secara nggak sadar tentang victim blaming ini. Berarti perlu masyarakat ini perlu belajar yang namanya apa sih itu victim blaming. Perlu banget. Lalu gimana nih pesan kita kepada masyarakat yang masih belum sadar sama victim blaming, mungkin mereka masih melakukan hal yang nggak sadar mereka lakukan itu. Lebih menumbuhkan rasa empati kali ya, lebih memposisikan bagaimana kalau misalnya tadi orang terdekat kita mungkin yang jadi korban, atau mungkin diri kita sendiri yang jadi korban. Karena yang namanya tindakan kriminal ya nggak ada toleransi untuk semua tindakan kriminal, mau sekecil apapun kayak gitu. Kalau udah tindakan kriminal ya harus ditindak gitu, nggak boleh kayak gitu. Pesan buat yang sering victim blaming, bertobatlah kali ya. Nomor pertama ya. Kalau kita baca itu di sosial media kayak merasa itu bukan yang kita kenal kan, bukan kerabat gue ini, udah mungkin itu yang membuat orang Indonesia jadi gampang itu kali, jadi gampang menyalahkan, jadi gampang komen karena merasa nggak ada hubungan gitu dengan mereka gitu. Tapi coba bayangin kalau ya korbannya itu keluarga kita gitu, pasti kita juga merasa sedih kan, maksudnya kita pasti juga merasa kemalangan lah gitu kalau yang korbannya itu keluarga kita gitu. Jadi ya itu gitu tuh. Buat
buat orang-orang yang victim blaming mungkin jangan langsung mengambil kesimpulan ya kalau oh si korban yang salah, harusnya lebih kayak si Objektif. pelaku ini lebih objektif, lebih apa ya, mengapresiasi korban dulu dong karena dia udah berani buat bersuara gitu karena nggak mudah kan bagi dia. Kalau menurut aku ya maksudnya lebih apa ya, dibandingkan berkomentar yang cuma menyalahkan, tapi maksudnya berilah semangat gitu, berilah support gitu kan, karena yang namanya korban pasti dia yang dirugikan, bener gitu kan, dia yang dirugikan maksudnya. Dan satu, maksudnya bener sih yang tadi dibilang, mereka udah bisa speak up aja tuh udah suatu keberanian yang besar pasti yang mereka ambil gitu kan. Itu yang harus kita apresiasi dengan cara kita memberikan support, maksudnya tetap strong ya, meskipun mungkin memang ya korban itu pasti ada salahnya juga, namanya orang gitu kan ya. Let's say apalah itu, maksudnya akhirnya dia diperkosa karena mungkin awalnya dia pernah pakai baju seksi misalnya, mungkin kayak gitu kan ya, mungkin dia ada salahnya gitu. Tapi maksudnya kita jangan cuma jadi ngejudge karena satu titik itu loh, kayak udah langsung salah gitu. Tapi ya maksudnya kita tetap support, tetap semangatin dengan memberikan komentar kita ya, maksudnya apa ya, karena mungkin dengan kayak gitu itu kita bisa menjadi apa ya, bisa edukasi orang lain juga nggak sih, maksudnya kayak oh nih banyak yang support nih komennya, mungkin akan lebih banyak orang juga untuk lebih ke trigger untuk lebih memberikan support, komen yang support juga daripada yang negatif. Nah, pesan untuk korban sendiri, Terima kasih karena kamu sudah bersuara. mungkin lewat dia bisa muncul gitu kayak Korban-korban lain. korban lain Mungkin atau dia kalau- pelopor. Iya, kalau dia nggak bersuara mungkin ya nggak akan ada nih kasus kayak gini, nggak akan korban-korban lain nggak akan berani speak up. Justru ya kita mengapresiasi kamu yang udah berani untuk bersuara, menceritakan semuanya. Nggak usah dengerin apa kata netizen yang menghakimi kamu, menyalahkan kamu, karena sepenuhnya itu bukan salah kamu, karena sepenuhnya pasti ada porsi salahnya masing-masing. Dan semoga keadilan berpihak pada kamu. Dan untuk korban kita selalu semangati kamu ya. Jadi kamu jangan pernah ngerasa sendiri untuk menjalani apa yang namanya kasus yang Masa-masa kamu sulit. alami itu, yang mungkin membuat mental kamu down gitu. Tapi kita semua selalu mendukung kamu untuk selalu semangat, pokoknya selalu semangat untuk menghadapi apa yang sedang kamu alami. Untuk bangkit lagi gitu ya, untuk bangkit dari ya mungkin sekarang sedang terpuruk atau down, tapi banyak pasti orang-orang di sekitar kamu yang mendukung gitu. Jadi ingatnya itu aja, orang-orang yang mendukung, yang mensupport kalau yang oke. Sampai jumpa di episode berikutnya, biar episode kali ini juga bisa memberi banyak insight ya buat kalian gitu. Biar yang victim blaming, yang suka victim blaming, kalian perbaiki diri dan bertobat gitu. Perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak kalian. Dan buat yang pihak korban, tetap semangat gitu. Tuhan ada beserta kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa Like, share, share, komen, komen, subscribe. subscribe. Bye. Bye.